Oke, selamat datang di channel YouTube Freedom Cuan Community. Ini merupakan video pertama kita. Nah, di video pertama ini saya langsung mau membahas tentang saham BBB yang merupakan saham cukup favorit saya. Saya suka bukan karena hype-hype-nya Bank Digital or anything, tapi menurut saya ada sesuatu yang menarik dari Bank BBB. Nah, sebelumnya kedepannya kita akan produktif di YouTube. Kita bikin daily routine, technical chart, misalnya ada yang mau tanya analisa-analisanya gimana, atau mungkin pembelajaran-pembelajaran dari yang basic sampai yang advance kita ada. Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, di share ke teman-temannya supaya bisa bermanfaat bagi semua orang. Nah, kita back to topic, kita bahas BBB. Sebelumnya BBB itu apa sih, atau Bank Newcomers? Itu merupakan salah satu bank digital yang ada di Indonesia. Bank digital itu apa? Dan bank digital itu adalah suatu sistem baru, inovasi baru di mana bank tersebut itu menggunakan teknologi sebagai base kinerjanya. Jadi bisa dikatakan bahwa dia ingin untuk tidak perlu lagi membuka-buka cabang di setiap daerah. Kalau bank-bank konvensional seperti BBCA, BBRI, BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan berbagai bank konvensional lainnya, itu kan di setiap cabangnya ada. Misalnya di kota Jakarta Pusat ada beberapa cabang, Jakarta Timur, Jakarta Barat, di Papua, di Sulawesi pasti ada. Nah, si bank digital ini dia ingin gimana caranya supaya orang nggak perlu repot-repot lagi daftar ke cabang atau apa-apa, tapi hanya cukup dengan satu gadget, hanya cukup dengan satu handphone aja. Bisa langsung daftar, bisa komplain di situ juga, bisa hubungi customer service di situ juga. Nah, ini merupakan data dari Neobank di sini. Saya bandingkan dengan Bank Jago, TMRW, Digibank, Blue, Genius, and Cbank. Ini merupakan kompetitor-kompetitornya ya. Nah, yang pertama adalah dari transfer fee, free transfer fee. Jadi kalau misalnya transfer ke bank lain itu dia gratis, nggak ada biayanya. Kalau misalnya bank konvensional tuh ada ya, entah itu 6.500 atau mungkin sekarang kebijakan yang baru itu udah 2.500, tapi masih ada. Kemudian juga Neobank juga tidak ada admin fee, jadi masih gratis so far, jadi nggak ada biaya admin. Online account opening, jadi buka akunnya itu online, full online, jadi nggak perlu terus-terus formulir secara fisik tertulis gitu, nggak perlu. Biometric face scan account opening, jadi menggunakan face scan ya, menggunakan uh, lock muka untuk ngebuka opening baru gitu ya, ngebuka akun baru. Ada video KYC, tapi di situ Neobank masih belum ada. Terus juga ada physical debit card, Neobank belum ada, jadi dia belum ada kartu secara fisik. Online debit card juga masih belum ada. Tapi lainnya udah overall ada ya, money management ada, in-app game ada, free wallet top up ada, in-app flexi deposit pun ada. Nah, ini bisa dilihat dari pesaing-pesaingnya yang lain. Yang paling banyak itu adalah dari Bank Jago ya, karena ini mungkin emang udah startnya udah lebih dahulu ya, dia dari 2019, 2020 dia udah duluan, dan ya mungkin itu yang menjadi nomor satu so far sejauh ini. Karena di mana tahun 2020 itu dia juga masih minus laporan keuangannya, tapi lama-lama makin membaik, dan sekarang akhirnya udah menjadi positif ya di kuartal 4 2021 kemarin. Nah, yang jadi menarik adalah kita next dulu. Nah, ini merupakan dari time deposit rate. Jadi kalau kita deposit, itu bunganya berapa sih? Kalau Bank Neocommerce dia menawarkan suku bunga yaitu sebesar 6-8%. Jadi kalau misalnya kita taruh uang di situ 1 juta katakanlah, kita bisa dapat 6,5-8%. Ini cukup fix ya, jadi sekitaran segini. Dengan notes 7 hari sampai 12 bulan tenor. Dan minimalnya hanya 200.000 aja. Jadi deposit minimal 200.000. Oke, kita bandingin sama kompetitor lainnya ya. Blue by BCA, dia itu ada segini, ada yang 3,5%, ada yang 7, 3,75, ada yang 4.
Nah, minimal balance-nya ini yang paling penting. Di sini harus ada 1 MN, 10 dan 100. Cukup gede ya, teman-teman. Di sini cukup gede, di mana di sini harus ada 1 juta, 10 juta sampai 100 juta. Nah, ada TMRW by Yuabi. Ini juga masih di 4%, tenornya 1 sampai 3 bulan. Kalau tenor sekian bisa dilihat. Ada Digibank, Bank Jago, Genius, dan Cbank. Yang paling menarik banget adalah Neocommerce. Yang pertama adalah dia menawarkan dengan deposit yang paling besar dibandingkan yang lain. Yang kedua adalah harinya juga paling sedikit, 7 hari aja juga bisa diklaim. Dan yang ketiga adalah dia minimal depositnya 200 ribu aja. Yang otomatis ini cukup ya mahasiswa friendly lah, atau para pelajar-pelajar tuh friendly. Karena kalau pelajar punya uang 1 juta, 10 juta, 100 juta mungkin agak kesulitan ya. Jadi itu dari Bank Neocommerce kenapa menarik. Next. Nah, ini ada gebrakan dari Neocommerce yaitu Neoleuner gitu ya. Itu artinya di mana di situ ada beberapa games-games di dalam mobile apps-nya itu. Jadi m-bankingnya itu, apps-nya itu bukan hanya tentang kita transfer, kita mutasi, ngecek mutasi dan lain-lain. Nggak hanya seputar itu aja, tapi juga ada beberapa game-game, ada beberapa tas-tas, dan kalau itu kita pergunain, game-game itu kita mainin, kita bisa invite orang lain juga, kita bisa dapat kode referral, dan kita juga bisa dapat uang dari situ. Jadi Bank Neocommerce ini membuat gimana caranya dengan satu aplikasi itu semuanya serba ada. Akhirnya orang menjadi nyaman pakai aplikasi itu. Kalau saya punya M-Banking, MBCA, saya hanya pakai ya untuk transfer, untuk lihat mutasi, untuk cek saldo, atau mungkin beli listrik, pulsa, dan lain-lain. Oke, just it. Itu hanya tentang payment aja, pembayaran doang, atau transaksi yang berkaitan dengan uang gitu ya. Tapi kan di dalam apps-nya bank-bank konvensional itu nggak ada game, nggak ada beberapa target-target harian gitu. Sementara di sini Bank Neocommerce itu membuat inovasi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bisa ngajak orang uh, bikin akun neobank, lalu dengan kode referral kita langsung dapat uang 25.000 sampai 50.000 gitu. Nah, berdasarkan dari mobile apps download, digital download, baik itu App Store dan Play Store, itu neobank sudah 10 juta download. Yang artinya nasabahnya ya kurang lebih ya 10 juta nasabah gitu ya. Dibandingkan dengan kompetitor lainnya yang masih 100.000, yang masih 1 juta, Bank Jago aja masih kurang lebih 1 juta ya. Masih belum banyak lah. Ini merupakan yang paling banyak dibandingkan yang lainnya. Berarti ibaratnya nasabahnya tuh udah banyak. Nah, berdasarkan rating juga, Neobank ini di urutan pertama dari beberapa minggu yang lalu di katalog finance ya, keuangan, di mana disusul BCA, Dana, Neolivin by Mandiri, Brimo, dan OVO. Ya, mungkin ini udah di-adjust ya, sekarang udah berubah. Tapi at least Neobank itu selalu di top 5 lah. Oke, lalu akan muncul pertanyaan, tapi kan Bank Neocommerce atau BBB ini kan laporan keuangannya negatif, ya kan? Masa kita beli saham di suatu perusahaan yang belum mencetak laba nih kok. Nah, Arto atau Bank Jago itu pada saat 2020 juga memiliki laporan keuangan negatif. Kuartal 4 2021 akhirnya Arto mencetak laporan keuangan positif. Nah, laporan keuangan BBB negatif karena dipakai untuk marketing sales. Jadi dia promosi sebanyak-banyaknya, dia bikin kode referral, dia bikin berbagai games dan apa supaya menarik nasabah. Seperti kalau misalnya saya membuat toko makanan, ya saya buat free ongkir, saya antar deh ke rumah. Walaupun beli satu porsi doang saya antar. Itu kenapa? Supaya membuat nyaman. Akhirnya besok-besoknya ada repeat order, lama-kelamaan akhirnya customer saya jadi banyak ya saya yang untung gitu. Jadi mungkin di awal-awal dalam tanda kutip bakar uang dulu, jadi ngeluarin uang untuk promosi. Dan yang paling penting adalah di saat sudah keluarin uang untuk promosi, untuk marketing sales,
dan itu sebanding dengan jumlah nasabah yang tadi 10 juta download, ya itu sangat sebanding. Jadi trade off-nya lumayan oke. Daripada udah keluar uang tapi juga nasabahnya nggak nambah, itu rugi banget. Tapi so far sih oke. Nah, jadi kejar nasabah dulu sebanyak-banyaknya. Seperti yang mau IPO nih, Goto, itu juga minus cukup banyak. Lebih banyak bahkan dari Bank Neo Commerce gitu ya. Lalu setelah nasabah sudah banyak dan royal memakai Bank Neo, disitulah mulai reduce pengeluaran dan mulai bisa dimonetize. Seperti contoh, dulu waktu Gojek itu awal muncul tahun-tahun berapa ya, 2016 kalau nggak salah ya, atau tahun berapa gitu. Itu dulu itu sebagai driver Gojek itu eh, ada banyak kelebihan-kelebihan. Setahu saya waktu saya pernah tanya itu, jadi kalau satu hari itu dia dikasih pulsa 50.000 kurang lebih. Dimodalin gitu sama Gojeknya. Terus juga target hariannya nggak terlalu banyak. Bonus hariannya lebih banyak. Akhirnya orang berbondong-bondong jadi driver Gojek. Tapi lama-kelamaan kan semua itu sekarang makin berkurang, makin berkurang. Targetnya semakin banyak, bonus targetnya semakin dikit. Ya itu udah hukum alam lah. Itu udah normal banget dari marketing sales. Jadi di saat orang sudah, nasabah sudah memakai Bank Neo, awalnya mungkin coba ya. Awalnya mungkin cuma main-main coba. Oh ternyata nyaman, ternyata oke. Dan akhirnya suatu saat menjadi daily use, yang artinya ya udah deh, saya mau taruh deh duit saya sekian banyak di Bank Neo, saya mau pakai Bank Neo itu untuk jadi daily use saya gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari saya. Nah disitulah baru kita royal ke Bank Neo. Nah disitulah Neo Commerce bisa memonetize si konsumen-konsumennya, nasabah-nasabahnya. Dan di situ mulai reduce pengeluarannya mulai dikurangi, marketingnya mulai dikurangi karena nasabahnya udah banyak, gitu ya. Oke, lanjut kita ke chart ya. Jadi kalau secara chart, ini merupakan grafik dari harga saham BBB. Buat teman-teman yang baru belajar, oke nggak apa-apa kita belajar bareng. Yang pertama adalah BBB ini, kalau kita pakai time frame weekly, weekly artinya apa? Weekly artinya pergerakan saham. Jadi setiap satu candlestick ini namanya candlestick ya buat teman-teman yang pemula. Setiap satu candle ini mencerminkan pergerakan dalam satu minggu, weekly time frame gitu. Nah, so far pergerakannya itu masih naik arahnya. Berarti pergerakannya itu trennya masih uptrend, masih naik. Cuman namanya suatu harga itu pasti ada namanya naik, turun sedikit, lalu naik lagi, turun lagi. Itu sangat wajar, teman-teman. Jadi, kita gambarin aja langsung. Misalnya kita pakai pet. Pergerakannya kurang lebih dia naik, dia turun, kemudian naik, turun, dan ini lagi berusaha untuk, nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, BBB itu kenapa menarik? Karena gini, berdasarkan dari chart ini, dimana kalau BBB itu sedang di masa konsolidasi di area bawah. Jadi bisa dikatakan ini ada suatu garis gitu ya. Jadi dia lagi konsolidasi di area bawah. Konsolidasi itu apa sih? Konsolidasi itu artinya dia lagi bergeraknya sideways atau stagnan. Jadi di situ aja. Dia so far beberapa bulan ini hanya bergerak di sekitar sini. Nah, bergerak di kotak box ini. Tidak kemana-mana, ya cuma udah sampai titik atas boxnya, balik lagi ke bawah, masih di sekitar situ aja. Lalu kenapa BBB ini menarik? Kita move ke aplikasi Stockbit. BBB. Oke, di sini saya udah gambar. Yang pertama itu ada namanya pattern Elliott Wave. Impulsive wave lebih tepatnya, di mana gambarnya seperti ini proyeksinya, di mana ini wave 1, wave 2, wave 3, di sini lagi bottoming wave 4, dan soon or later dia ke wave 5 dengan target di 3.500 kurang lebih. Tapi kita coba abaikan dulu deh tentang gambar-gambar itu buat teman-teman gak pusing gitu ya.
Setelah dia naik cukup tinggi, dia itu mengalami penurunan juga yang cukup dalam juga. Jadi di sini ya, saya pakai warna putih deh. Di sini kan merupakan titik puncak. Wait. Titik puncak. Oke, di sini titik puncak dan dia turun ke bawah. Ya karena setiap orang yang misalnya udah beli di area bawah sini, ya dia mau merealisasikan profitnya gitu ya, dia jual. Itu sangat wajar. Dan di sini merupakan titik bottoming, titik bawah lah ya, titik bottom. Jadi analoginya simple aja. Jadi mungkin ada beberapa orang yang sudah beli di area sini, katakanlah, lalu kan dia naik ke area atas tersebut, kenaikannya udah 147%. Ya kalau udah naik 147%, mau jual boleh dong, sah-sah aja, kan udah profit, mau direalisasikan gitu, mau dijual gitu ya. Katakanlah uangnya mau dipakai jalan-jalan nih, kan boleh-boleh aja. Nah, akhirnya karena dijual, akhirnya mengalami turun, dan sampai di titik yang ini sudah mulai ada perlawanan. Perlawanan artinya apa? Udah mulai ada pembeli lagi. Jadi di sini area beli, di atas area jual, di sini udah mulai area beli lagi. Udah mulai ada pembeli lagi gitu. Penjualnya sudah semakin dikit dan pembelinya udah semakin banyak. Nah, ini di tanggal berapa sih mulai ada pembeli? Di tanggal 26 Januari. Kita lihat di sini ada fitur bandar detektor, itu fitur di mana siapa aja sih yang beli dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sesuai yang kita mau, bisa kita setting. Saya mau lihat dari tanggal 26 Januari sampai sekarang ditutup merah ya. Oke, bisa kita lihat teman-teman bahwa di sini ada pembelinya YU 2177, average-nya sebanyak 449 miliar. Ada PD, ada CS. So far ini masih oke. Kenapa? Karena ini namanya akumulasi. Oke, buat teman-teman yang masih pemula, akumulasi itu apa? Akumulasi itu saya mau gambarin simple. Jadi misalnya waktu masker nih, misalnya waktu itu kan di China ada COVID. Nah, karena China COVID, lalu saya punya insting, wah kayaknya soon or later COVID ini akan menyebar nih, bisa aja masuk Indonesia. Ya udah deh, saya mau borong masker sebanyak-banyaknya. Saya mau timbun supaya nanti maskernya jadi langka, harganya jadi naik. Nah, harga masker kan waktu itu pernah sampaikan ke 300.000 sebox. Kenapa? Karena demand, permintaan jauh lebih banyak daripada supply, penawaran. Jadi orang yang mau beli masker banyak, tapi penjual masker dikit, atau kapasitas masker sedikit, stoknya masker sedikit, otomatis harga barangnya naik. Gitu. Itu udah hukum teori ekonomi, basic ekonomi lah. Begitu juga ini lagi fase akumulasi. Jadi lagi di big money atau orang-orang yang punya uang ini lagi banyak lagi beli saham tersebut, lagi dikumpulin. Dan soon or later ya potensinya untuk naik ke atas, bisa dilihat dari broker Somor ini. Oke, ada satu hal yang menarik yang mungkin ini banyak orang nggak ngeh ya. Di sini kan ada YU sebagai pembeli di 449. YU ya. YU itu apa? Kode broker YU. YU itu PT CGS CIMB Sekuritas. Lalu kemudian CIMB sendiri dia meriset bahwa BBYB memiliki target sampai 4.500. Jadi CIMB Sekuritas itu punya target, kayaknya harga BBYB itu harga wajarnya di 4.500 deh. Harga 2.200 sekarang tuh masih kemurahan, dia masih bisa naik ke 4.500. Nah, dia dengan segala risetnya, analisanya dan lain-lain, itu dikeluarkan oleh CGS CIMB Sekuritas dengan kode broker
sekuritasnya YU. Dan di sini jadi dalam tanda kutip tuh nggak ngomong doang gitu. Jadi dia membuat analisa kalau wah BBB ini bagus, tapi dia juga beli, nah gitu. Nah di sini kelihatan kalau YU tuh membeli, dia lagi mengakumulasi. Jadi dia mengakumulasi 449 miliar di average harga dia kurang lebih di 2177. Dengan harga BBB penutupan hari ini di 2110, berarti harga kita lebih murah daripada harga YU. Jadi YU punya barang nih, punya stok masker itu di harga 2177. Kalau kita beli sekarang di penutupan tadi, harga modal masker kita 2110 gitu. Jadi itu it's good. Ada PD, ada CS, ada AZ. Ini bisa dilihat dan ini masih cukup potensialnya oke dari BBYB. Jadi begitu video pada malam hari ini membahas tentang BBYB yang menurut saya growth-nya masih ada dan yang terpenting adalah ini ya. Arto, oke, kita lihat ya. Kelas ya. Kita lihat Arto, kita tutup ini. Arto dari tahun 2020 Desember ya 2020. Waktu dia laporan keuangannya masih minus, masih jelek, masih merintis lah sebagai bank digital. Dia hanya di harga 2.400. Dan sekarang begitu Arto juga kuartal 4-nya udah positif, dia pernah naik sampai titik tertingginya di harga 1.900-an lah. Nah, dari harga 2.000 tadi ke 1.900-an, Arto mengalami kenaikan harga 699%. Jadi, seorang investor yang baik adalah membeli suatu saham emiten itu kita membeli masa depan. Jadi, kita beli BBB nih sekarang, dia laporannya masih negatif. Tapi dengan berbagai digital downloadnya yang udah 10 juta, nasabahnya yang udah sebanyak itu, kita mempunyai prospek ke depan, soon or later, dia menjadi positif kinerja keuangannya. Dan dia bakal nyusul Arto. Dan dengan harga BBB yang sekarang di 2.100, kalau dia valuasinya bisa seperti Arto, katakanlah dia bisa menjadi emiten yang profit, mencetak laba yang tadinya dari minus, ya ada chance juga BBB untuk bisa ke 20.000 gitu, ke 19.000. Oke, kita target nggak usah muluk-muluk deh. Kayaknya jauh banget dari 2.000 ke 19.000, kayaknya ngayal nih. Ya udah, target nggak muluk-muluk ya pakai aja target ini. Si AMB ini dia punya target di 4.500. Itu target yang nggak muluk-muluk ya. Nah, kalau 4.500 dengan harga yang sekarang, si AMB ya, 4.500, dia udah 115%. Dan it's good. Udah lumayan banget, kapan lagi bisa cuan 115%. Jadi gitu, tentang saham BBEB. Jadi overall semua yang saya omongin ini bersifat disclaimer on, jadi nggak ada rekomendasi jual, rekomendasi beli. Keputusan beli dan jual itu ada di tangan kalian. Saya hanya memberi insight tentang BBB yang menurut saya bank digital yang cukup oke. Oh ya, ada satu lagi yang paling penting. BBYB disokong oleh Aku Laku. Nah, Aku Laku sama ada Alibaba juga. Jadi kayak Aku Laku itu masih satu circle lah sama Alibaba. Oke deh, Alibabanya nggak usah deh, Aku Laku aja. Aku Laku buat teman-teman yang nggak tahu bisa searching aja di Google. Jadi itu pinjaman online gitu ya, fintech yang cukup oke, yang cukup terkenal juga dengan user yang cukup banyak juga. Oke, jadi sekian video pada hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Coba komen, kalian setuju nggak sama analisa saya? Atau kalian mungkin nggak setuju, nggak mau beli BBB juga nggak apa-apa. Kalian komen di bawah. Mau video apa, bahas saham apa juga komen aja. Nanti saya buatkan videonya. Thank you dan see you.